Anak-anakku yang baik semua, kita masuk pada bagian yang berikut adalah faktor-faktor yang membentuk kepribadian seseorang. Ada 5 faktor yang menjadi bahan pembicaraan kita pada siang hari ini atau pada pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah faktor keluarga. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan pintu utama pembentukan karakter seseorang. Karena dari keluarga kita akan pertama kali berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan keluarga kita akan membangun norma-norma kehidupan, mana yang baik, mana yang buruk, katakan seperti itu. Dan dari keluarga pula kita membangun nilai-nilai tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Tradisi-tradisi apa saja yang berlaku di dalam masyarakat? Misalnya dalam hidup bermasyarakat kita harus membangun hubungan komunikasi dengan tetangga. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah faktor biologis. Faktor ini akan menjadi lebih penting bagaimana karakter seseorang atau kepribadian seseorang itu bisa terbentuk. Anak-anakku yang baik semua, hal yang lebih menarik dari faktor ini yang perlu diperhatikan adalah keturunan. Ya, misalnya si A, orang tuanya, bapak ibunya pendek, kurus misalnya, maka kemungkinan besar anak tersebut juga memiliki kepribadian secara fisik tidak berbeda jauh dengan bapak ibunya. Lalu yang ketiga adalah faktor budaya. Kumpulan nilai yang ada di dalam masyarakat itu menjadi sebuah representasi kehidupan kita di masyarakat. Karena apa? Di saat kita hidup dalam sebuah budaya, misalnya begini, di Sumatera Barat, ya, orang ya, dengan budaya Batak, ya, kita apabila berada di wilayah tersebut, maka kita harus mampu untuk beradaptasi dengan budaya tersebut. Apabila kita berada di Jawa misalnya, maka kita juga harus mampu untuk beradaptasi dengan budaya tersebut. Harapannya adalah tidak muncul adanya egoisme kebudayaan di dalam diri. Karena apabila egoisme kebudayaan di dalam diri itu menjadi prioritas, maka kita tidak mampu untuk beradaptasi dengan budaya yang ada di masyarakat. Lalu yang berikut anak-anakku, ya, faktor yang membentuk kepribadian ini adalah faktor pendidikan. Artinya begini, tingkat pendidikan dapat membentuk kepribadian seseorang. Ya. Walaupun tidak 100%, tetapi tingkat pendidikan itu punya peran yang penting dalam pembentukan kepribadian. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kemampuan untuk membangun interaksi, kemampuan untuk membangun relasi, nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat itu ia akan pahami, ya, sesuai dengan kemampuan tingkat pendidikannya. Bukan berarti orang yang tingkat pendidikan rendah tidak bisa beradaptasi dengan
situasi dan kondisi di dalam masyarakat, tidak. Tetapi faktor pendidikan punya peran untuk membangun kepribadian, kira-kiranya seperti itu. Lalu yang berikut adalah faktor sosial dan lingkungan. Status sosial seseorang di dalam masyarakat itu sangat berpengaruh sekali. Seorang yang berdarah biru, maka relasi hubungan dengan masyarakat umum itu sangat terbatas sekali. Ya. Sama halnya juga, katakan seseorang dengan status sosial yang sangat rendah di dalam masyarakat, maka relasi hubungan sosial pun sangat terbatas sekali. Itu bagian tentang kepribadian yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini.